punya relevansi dengan nantinya adalah kurs kita akan seperti apa, melemah atau menguat. Logikanya adalah kalau kita menerima banyak falas, berarti kan supply dolar di dalam negeri itu akan banyak, ceteris paribus, ya, semuanya ceteris paribus. Kalau supply dolar di dalam negeri itu banyak, ceteris paribus, harga dolar akan turun. Artinya kurs rupiah akan menguat ya terhadap US dollar. Seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau kita kemudian banyak membeli barang maupun jasa asing dan kita membayarnya pakai falas, kan berarti kemudian permintaan akan dolar itu naik. Akibatnya harga dolar akan naik. Berarti rupiah akan melemah, ceteris paribus. Seperti itu. Jadi sebenarnya dari statistik nanti kalau teman-teman mau track sampai ke belakang sejak tahun 90-an itu kelihatan banget. Ketika periode di mana rupiah itu ini juga bisa balik, yaitu gini. Ketika misalnya saja krisis ekonomi tahun 98 di mana kurs rupiah dari 2000 menjadi kemudian 17.000 misalnya saja, kita bisa melihat justru net ekspor kita itu kemudian meningkat tajam. Kenapa? Karena secara relatif di mata asing harga produk ekspor kita murah. Karena itu mereka akan, sebaliknya residen kita kalau mau beli barang impor merasa kemudian tidak sanggup membeli karena apa? Terlalu mahal. Akhirnya apa? Ada kemudian koreksi secara otomatis di dalam market. Begitu kemudian kurs itu merefleksikan supply demand betulan, orang kemudian akan menyesuaikan. Karena itu sebenarnya intervensi misalnya otoritas moneter untuk membuat kurs itu menguat gitu kan ya, karena kita sering baper kan kalau 16,5, 16,8 gitu. Tetapi kalau itu kemudian membuat kurs itu tidak merefleksikan fundamental, itu justru berbahaya. Karena apa? Karena itu kan kemudian destabilisasi. Padahal itu sebenarnya kita posisinya boros, banyak beli barang impor yang harusnya kemudian rupiah itu dengan melemah itu membuat kita ngerem beli barang impor. Tapi kalau rupiah dibikin kuat itu malah bahaya karena kemudian kita kayak kecanduan seperti itu. Jadi sekali lagi ekonomi itu teman-teman, kalau saya belajar itu apapun yang berlebihan itu akan negatif dan tidak ada satu posisi itu yang selalu bagus. Kadang jangka pendek bagus, jangka panjang nggak bagus. Apa yang jangka panjang itu bagus akan ya nggak baik di dalam jangka pendek dan seterusnya. Apapun yang terlalu ekstrim di ekonomi itu seringkali nggak optimal. Jadi selalu wise melihat konteks dan kemudian sekali lagi benar-benar memahami market itu fundamentalnya mengarah kemana. Jangan kemudian wah yang penting stabil, bahaya. Karena nantinya operasi moneter itu akan memakan cadangan devisa kita. Dan kemudian untuk apa? Dibakar hanya untuk stabilisasi. Dan itu justru membuat tadi orang tidak mengerti bahwa sesungguhnya fundamentalnya kurs kita adalah tidak seperti itu. Tapi yang dihadapi oleh market kursnya kayaknya kok kayak gitu. Nah, yang di belakang kan padahal melakukan stabilisasi. That's why ini harus kemudian hadapi. Tapi kalau kurs yang terlalu melonjak itu juga nggak bagus. Karena apa? Kemudian bisa menciptakan sedakan di dalam ekonomi. Nah, karena itu BI pasti akan sangat hati-hati untuk kemudian melakukan intervensi. So, itu terus yang ke bawah. Ini tentang pinjaman luar negeri. Nah, jadi kita kelihatan nih utang luar negeri kita. Yang namanya kalau utang luar negeri dalam falas, bayarnya pakai falas. Lah, supply falas tadi asalnya dari ekspor, ya kan? Dari kita punya TKI dan lain sebagainya. Dan kemudian tentu saja ekspor, salah satunya adalah kalau kita punya obligasi, ya betul kita dapat duit asing yang masuk ke sini. Tapi di sisi lain utang luar negeri harus dibayar dalam US dollar juga. Nah, ketika harus dibayar dalam US dollar, teman-teman, inilah kesiapan atau cadangan dari falas kita cukup nggak? Karena kalau tidak, maka kita akan menguras cadangan devisa kita dan itu akan berbahaya buat stabilitas kurs kita seandainya kemudian BI memerlukan untuk intervensi supaya tidak sedakannya itu terlalu tajam. Sekali lagi, ada orang yang mengatakan udahlah biarkan market bergerak. Tapi di Indonesia ini menurut saya posisi itu kurang wise. Karena apa? Sedakan-sedakan seperti ini bisa kemudian membuat disrupsi di dalam transaksi antar bank misalnya saja, di dalam transaksi antar pihak-pihak. Jadi ya misalnya saja harus terdepresiasi tetapi kemudian gradual approach, sifatnya seperti itu, bukan sebuah sedakan seperti itu. Nah, terus habis itu pinjaman luar negeri ini tadi, makanya yang berbahaya adalah sering kita bilang
oke deh kita harus menservis utang luar negeri tapi revenue kita gimana gitu. Nah kita harus melihat kemampuan kita untuk menghasilkan falas yaitu lewat ekspor, tourism dan segala macam seperti apa. Jangan kemudian addicted, karena begitu itu kita addicted melihat bahwa wah di internasional ini lagi murah gua utang. Ya pada saat utang mungkin bagus, tetapi pada saat bayar taunya dolar sudah mahal banget. Nah itu yang kita tidak bisa prediksi. Karena itu orang-orang yang di sektor finansial pasti akan melihat bukan hanya perbedaan tingkat suku bunga tetapi resiko dari kurs. Investor asing juga misalnya masuk ke Indonesia, di Indonesia misalnya saja saya masuk ke pasar saham, dividennya 7%, menarik nih. Tapi jangan lupa rupiah itu bisa terdepresiasi dalam setahun itu lebih dari 7%. Alias kemudian boncos, betul? Nah, jadi yang pemain-pemain global untuk taruh portfolio pasti dia akan mempertimbangkan banyak hal, bukan sekedar suku bunganya berapa. Wah, yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Tar dulu, yang satu kira-kira akan bikin boncos atau tidak. Terus kemudian satunya lagi adalah default risk. Namanya negara berkembang biasanya orang agak khawatir karena apa? USD itu bukan our currency. Sehingga ketika mau menservis ke internasional, membayar internasional, supply USD-nya apakah kemudian Indonesia punya cukup atau tidak. Kalau tidak itu berbahaya dibandingkan misalnya Amerika. Wah itu kan fiskalnya boncos terus itu. Apalagi Trump dengan ini fiskalnya boncos terus. Cuman karena mereka itu adalah sektor moneter atau bank sentralnya mengeluarkannya adalah USD dan USD adalah currency di dunia untuk pembayaran internasional, ya mereka relatif resiko itu hampir yang bagian itu resiko itu hampir nggak ada. Kan untuk banting kemudian kepada mata uang yang lain itu butuh waktu lah. Dolar itu kalau nggak salah dipakai untuk 88% transaksi dunia. Mau diganti sama yuan, mau apa BRICS masih lama lah, udahlah itu. Apalagi apa kripto, ntar Bitcoin, ntar dulu, masih lama. 88% itu nggak bisa kebayangkan kita untuk nurunin ke 70 aja itu berapa lama gitu loh. Nah jadi itu teman-teman kita harus kemudian, makanya ketika kita punya kesadaran bahwa utang luar negeri itu ada resiko kurs, kemudian juga credibility, dan kita pasti di compare sama the rest of the world. Misalnya saja, apakah kemudian lebih baik ngutangin perusahaan di Indonesia atau ngutangin perusahaan Malaysia atau perusahaan Thailand sih? Kan masing-masing ada choicesnya, bukan kayak kita yang melihat di Indonesia saja, tapi kalau pemain global itu pasti akan melihat oke deh peersnya kayak apa. Nah ketika kita misalnya saja tidak terlalu beresiko tetapi negara lain kemudian performing better, mereka akan milih negara lain. Apalagi kalau kita kemudian bikin salah manajemen ekonomi, itu kita di compare sama peers kita seperti itu. Jadi karena itu alasan kenapa kemudian Indonesia salah satunya itu adalah memperdalam pasar keuangan, menghasilkan banyak produk keuangan, itu salah satunya adalah untuk mengurangi kemudian dependensi kita terhadap sumber pembiayaan luar negeri. Tapi kalau sumber pembiayaan duitnya rakyat kita dan presiden kita itu sudah habis untuk investasi di dalam negeri, ya mau nggak mau kemudian harus keluar. Karena ya kita harus tahu bahwa pasar keuangan di Indonesia itu narrow, sehingga kemudian jumlahnya kecil banget gitu, sehingga kemudian begitu sentimen asing itu negatif, dia pull dari capital market kita, langsung rupiah itu pasti goyah. Iya. Jadi pendalaman pasar keuangan ini agenda panjang yang kemudian harus itu. Dan karena itu kan pemerintah untuk defisit fiskal itu kemudian menciptakan pasar SBN dan didalemin banget di situ. BI juga menciptakan instrumen keuangan supaya menstabilkan rupiah itu. Itu jadi alasan kenapa kemudian kita mengurangi utang luar negeri, nggak seperti zaman tahun 98 gitu ya. Nah itu teman-teman, dan ini kemudian beberapa statistik ekonomi dan moneter yang relevan. Ini kalau mau di-compare cadangan devisa, teman-teman misalnya mau melihat kan biasanya BI akan ngomong gini setiap bulan kalau nggak salah, pasti ada siaran pers. Impor kita itu nilainya adalah segini, yang itu kemudian dibandingkan dengan cadangan devisa. Biasanya Pak Peri akan mengatakan cadangan devisa kita misalnya 100 billion US dollar ekuivalen untuk pembiayaan impor selama 6 bulan atau 7 bulan gitu kan. Karena impor itu butuh servis, dan servisnya itu adalah dari cadangan devisa. Seperti itu teman-teman. Oke, kita kemudian melihat dulu yang statistik yang tadi, kembali yang soal neraca pembayaran. Nah,
yang summary. Oke. Nah, jadi ini silakan kemudian nanti teman-teman lihat ya. Jadi ini terminologi. Kalau ekspor dikurangi impor dan itu hanya barang doang, nggak termasuk yang B ini, itulah yang disebut sebagai neraca perdagangan. Jadi neraca perdagangan itu ekspor dikurangi impor barang saja. Itu neraca perdagangan. Tinggal nanti surplus atau defisit. Kalau yang gede ekspornya itu dibilang sebagai neraca perdagangan kita surplus gitu. Artinya adalah ekspor barang dari Indonesia ke luar negeri minus impor barang dari luar negeri, hasilnya yang pertama lebih gede. Jadi kita dalam sejarah kalau dilihat itu barang ya, ini posisinya teman-teman bisa lihat selalu positif gitu, karena ekspornya itu dibandingkan dengan impornya, ekspornya lebih gede. Ini tahun 2018 ini saya nggak tahu ya ini what's going on. Saya tahunya kan 2008 itu global financial crisis ya, tapi yang ini kenapa defisit ini mungkin first time, jarang banget. Yang pasti yang setahu saya itu adalah yang namanya neraca perdagangan Indonesia itu defisit. Coba yang di next bawahnya, yang slide yang halaman 2, kita lihat yang lately. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya. Jadi goods export import. Ini dilaporkannya kuartalan, tetapi kemudian ada kumulatif tahunannya. Teman-teman bisa lihat nih, dan pencatatannya itu adalah accrual basis. Terus kemudian ini bisa dilihat antara ekspor dengan import itu gede ekspornya, karena itu kita posisinya neraca perdagangan itu ada surplus. Karena dalam barang kita jualan apa aja lah, mining, minyak dan gas, kemudian aparel dan segala macam ya, itu kita jual, dikurangin dengan importnya, kita ternyata masih surplus. Itu neraca perdagangan. Nah, kalau coba kembali ke atas, kita sekarang lihat jasa-jasa. Nanti breakdownnya teman-teman bisa baca sendiri. Nah, jasa juga sama, ada ekspor ada impor. Ekspor jasa kita itu adalah misalnya saja PR agency kita dipakai sama perusahaan asing untuk membuat produk iklan. Nah, itu adalah termasuk ekspor. Oke, ekspor jasa. Terus kemudian si ekspor jasa termasuk misalnya orang asing yang kemudian lari ke Rinjani. Nah, itu Pato Bali. Nah, itu juga ekspor. Tapi kalau impor itu adalah sebaliknya. Jadi kalau impor jasa misalnya saja kita pakai law firm asing yang ada di luar negeri untuk urusannya, kita punya kasus, misalnya kasus yang melibatkan arbitrase internasional, terus habis itu kita kemudian penduduk kita traveling ke Jepang, ke wherever, education, kuliah di luar negeri, nah kayak gitu-gitu, itu adalah. Nah, untuk ini neraca jasa, kita sebutnya neraca jasa, bukan neraca perdagangan jasa, enggak pernah. Jadi kalau neraca perdagangan itu barang, neraca jasa itu ya ekspor dikurangi impor jasa-jasa gitu ya, jangan neraca perdagangan jasa. Nah, itu biasanya kita adalah posisinya seringkali itu adalah defisit, cuman again we don't know ya, along the time itu kan kita bisa kemudian melihat itu bergerak. Jadi kita lihat deh ini, nah ini jasa-jasa, mata saya yang mana ya? Negatif kan ya teman-teman? Ya, negatif. Oke, coba yang paling baru, coba bawah. Ini latihan mata. Oke, services, yes, itu kan negatif juga. Jadi karena itu kalau dilihat memang ya turisme kita kalah ya dengan orang Indonesia yang keluar negeri, pendidikan juga. Karena itu beberapa negara itu jualan pendidikan itu penting karena itu part of export. Gitu. Jadi kalau sektor pendidikan kita nggak develop, akhirnya kalau secara rata-rata income per kapita kita itu naik, jangan lupa kalau income per kapita naik itu shifting. Konsumsinya menjadi lebih proteinnya bukan hanya telur ayam tapi sampai dengan wagyu gitu kan, salmon, nah itu. Nah terus apalah yang aneh-aneh, habis itu tidak hanya itu, orang makin kaya itu larinya adalah kepada barang-barang seperti education dan health yang berkualitas, kemudian travel yang berkualitas. Nah jadi
karena itu education kalau kemudian kurang bagus ya kita akhirnya sending our kids abroad. Terus habis itu kemudian sama dengan halnya kesehatan, berapa banyak yang ke Malaysia sama Singapura gitu kan. Terus habis itu satunya lagi transportasi kita misalnya saja orang pasti compare keandalan dari jasa transportasi domestik versus transportasi asing kayak begitu dan seterusnya. So itu consultant misalnya juga accounting companies dan segala macam, yaitu masuk di jasa-jasa. So itu teman-teman untuk melihat neraca perdagangan dan neraca jasa. Nah, ditambah dengan neraca pendapatan, coba itu tadi ke atas lagi neraca pendapatan. Nah, neraca pendapatan kita itu biasanya adalah defisit. Kita banyak menservis keluar ya. Karena apa? Capital market kita dominasi asingnya juga gede. Dan itu nggak buruk loh teman-teman. Karena kalau itu kemudian nggak ada asingnya, justru ketika IPO yang itu butuh capital ya nggak laku dong. Again, kompleksitas dari negara. Makanya itu saya itu very careful supaya kita, katanya kan economics as a science. Science itu menjelaskan what is, menjelaskan secara objektif. Jangan masukin feeling dulu, sentimen-sentimen, kacau itu nanti. Karena objektivitas kamu bisa kemudian geser. Jadi logika aja deh. Kalau negara itu income per kapitanya itu rendah, tabungannya kira-kira gede atau kecil? Kecil. Duit yang tersisa setelah dikonsumsi itu kecil. Jadi kita kalau punya company bagus, IPO, tujuan IPO itu apa? Akumulasi modal. Mungkin mereka punya rencana mau ekspansi. Misalnya aja perusahaan logistik kita atau kemudian perusahaan renewable energy kita itu mau ekspansi butuh duit. Mereka sendiri tadi, ya perusahaan kami growing, kami punya profit yang disisihkan, tapi ini untuk melakukan ekspansi butuh modal lebih gede daripada kecukupan yang duitnya mereka sendiri. Caranya gimana? Ada dua kan. Satu adalah IPO lewat capital market, itu adalah kepemilikan, atau satunya adalah utang. Betul? Kan cara pembiayaan dapat modal itu mau utang yang nantinya dibayar bunga dan pokoknya, atau lewat equity, modal, kepesertaan, kepemilikan, dijual berapa persen itu. Nah, tapi kemudian saya tidak perlu menservis, nggak seperti utang. Karena apa? Yang penting kasih dividen, atau kalau memang saya nggak mau ngasih dividen ya boleh aja, kan boleh aja pilihan. Nah, perusahaan-perusahaan di Indonesia sekarang kan larinya adalah ke capital market untuk kemudian mereka maunya adalah IPO. IPO yang pertama itu adalah injeksi kapital yang benar-benar. Beda sama setelah itu hanya trading aja antar kepemilikan, oke? Tapi tidak ada net capital yang diinjek sebenarnya. Paham nggak? Jadi yang pertama tadi butuhnya kan untuk ekspansi ini pabrik. Terus saya raise fund di capital market IPO. Nah, begitu IPO itulah yang sebenarnya benar-benar fixed investment formation. Tapi kalau itu sudah di pasar sekunder, oh ya pas IPO kemarin dapat saham, kamu nggak dapat, tapi kemudian wah saya melihat prospek perusahaan ini bakal bagus, bidding kan, gue beli deh saham kamu. Tapi kan ini hanya duit kamu ke duit dia, nggak di duitnya perusahaan, paham ya? Yeah. Nah itu maksudnya. Jadi karena itu ekonomi itu melihat, ekonom ya, kata investasi itu hati-hati. Karena kalau investasi portofolio buat ekonom itu bukan investasi. Tapi yang benar-benar investasi ada IPO, itu buat ekonom kayak gitu. Karena itu yang benar-benar kemudian mengekspan secara real pabrik. Tapi kalau cuman portofolio jual beli saham gini-gini doang itu yang, wah sentimen naik, sentimen turun, itu setelah selesainya IPO itu sebenarnya hanya trading surat berharga saja di antara pihak-pihak. Kayak gitu ya teman-teman. Kembali kepada ini tadi. Jadi ketika Indonesia itu income per kapitanya itu rendah, perusahaannya mungkin tidak gede-gede amat, butuh ekspansi, salah satu jalur adalah dengan equity. Lah, duitnya kalian sudah taruh tuh. Awalnya kalian ada IPO perusahaan A, ikut, perusahaan B ikut. Lama-lama kan habis kan duitnya. Nunggu gajian dulu nanti sisihin gitu ya. Nah, itu problem negara berkembang. Duit kita nggak dalam. Perusahaannya juga sama, duitnya kagak dalam gitu. Akhirnya apa? Yang duitnya itu dalam adalah asing.
Jadi kalau asing itu kemudian beli saham lewat IPO, that's a good thing. Karena apa? Karena kemudian investasi yang dilakukan di Indonesia oleh perusahaan Indonesia didanai oleh sumber asing. Paham ya? Jadi hilangkan sentimen-sentimen nasionalisme dulu. Kacau itu nanti membuat kamu nggak objektif secara saintifik. Oke? Karena apa? Purpose-nya ada tadi, pabrik kebuka, lapangan kerjaan masuk dong. Kalau perusahaan kamu rugi, itu kita kan juga nggak bayar apapun kepada si asing boncos cuma gini shit gitu kan, apalagi kalau fraud, ya kan? Itu kan yang terjadi di capital market kita, ada yang gitu kan. Bukan di startup kita. Jadi asing pun ketika berinvestasi ke Indonesia itu bukan enak ya, cuman bawa duit beli kekayaan kita, enggak, ada resiko. Karena apa? Mereka tidak mengenal Indonesia sebaik kalian mengenal perusahaan di Indonesia. Mereka operasinya kan di seluruh global. Karena itu mereka pakai assessment, expert dan segala macam, how good, how trusted the management, misalnya saja CEO-nya siapa, ini kan nggak ngerti. Begitu disebutkan nama ini, mereka nggak tahu ini korelasi dengan pengusaha hitam atau abu-abu atau putih, nggak tahu, punya koneksi politik atau tidak, nggak tahu. Jadi bisa dibayangkan buat asing taruh modal di Indonesia itu juga resiko, karena apa? Tidak seperti orang kita yang mengetahui pasar domestik, paham ya? Jadi bukan kemudian everything is free, nggak ada. Semuanya itu keputusan bisnis atau keputusan ekonomi itu pasti ada resikonya. So seperti itu. Sama halnya kemudian ternyata tidak lewat capital market tapi lewat utang, yaitu untuk pendapatan primer tapi yang sifatnya adalah utang. Karena kalau dia tadi kepemilikan, kalau perusahaannya itu untung, dia dapat profit, right? Nah ini kalau dapat profit atau dividen gitu kan, profit itu kan akhirnya ada yang dibagi jadi bentuk dividen, ada yang di retain. Nah yang dividen, wah asing tadi kan beli banyak terus dapat dividen banyak, ya yuk nggak boleh iri dong, karena tadi keputusannya sudah dengan resiko dan ternyata keputusan dia keputusan tepat karena perusahaannya ternyata tumbuh, manajemennya jujur, bagus, ekspansi, yada bagi dividen, alhamdulillahan gitu kan, profitnya dia dapat. Nah dividennya ini dia mau investasikan ke perusahaan lain di Indonesia atau gua parkir dulu deh di Bank Singapura. Sekali lagi, this is what it is. Ekonomi itu secara sains itu menjelaskan why, tidak attach sentimen. Kenapa? Karena kalau dia kemudian parkir di mana, di Singapura, ujung-ujungnya apa? Dia pasti akan kemudian hitung-hitung. Kalau gua parkir doang di Bank Singapura, bunganya berapa ngasih dia? Bunga tabungan misalnya gitu ya. Cuma segitu. Jadi kalau saya investasikan lagi, returnnya misalnya ada yang ngasih 9%, 10%, oke. Di negara mana saya mesti taruh? Kan mesti gitu lagi, pemain global. Karena dia sekarang sudah ngerti Indonesia, wah itu ada proyek lagi tuh di Indonesia ini. Oke, investigasi dan segala macam, nanti kalau misalnya itu bisa nggak kita ngutangin atau bisa nggak kita chip in di equity. Jadi bagaimana kita memantaskan diri kita, ekonomi kita untuk duit-duit asing masuklah ke sini. Tetapi terkait dengan kedaulatan dalam point of view saya, itu adalah bagaimana kamu menjaga agar operasi mereka di domestik itu tidak kemudian merusak Indonesia, merusak hak-haknya Indonesia. Mau perusahaan itu kemudian asing atau domestik, kalau mencemari lingkungan ya harusnya kemudian ditindak sama. Tidak peduli itu kucing hitam, kucing putih, kalau itu kemudian nyolong ayam yang tidak punyanya milik dia, ya itu harus kemudian tindak. Tapi bukan tentang kemudian kamu nggak boleh ya parkir duit, kamu kan profitnya dari Indonesia, masa lu taruh di situ. Itu adalah kemerdekaan ekonomi. Tapi bagaimana kita kemudian membuat ekonomi kita itu opportunity-nya bagus, menarik buat mereka, bukan hanya investor itu tetapi investor yang lain untuk datang ke Indonesia dan invest lagi. Jadi duit itu paling cuma temporer, karena semua orang itu pasti akan berpikir returnnya berapa. Kalau saya diem doang di Singapura segini, kalau saya tanam di Indonesia ya memang ada resiko, tapi kayaknya returnnya bisa lebih tinggi dan sekarang saya bisa tahu, wah itu dia pasti akan kemudian invest lagi. Jadi kita itu bermainnya bukan one shot tetapi dynamic. Gimana ya gitu. Jadi jangan kemudian di-attachin seperti itu. Kalau buat saya yang namanya kamu merusak di sini ya salah, udah mau siapapun salah. Nggak usah ngelihat dia title-nya itu adalah itu ya, karena salah ya salah kan tidak melihat itu nasional atau domestik, harusnya seperti itu. Nah, perusahaan domestik juga sama, untung di sini, tapi dia misalnya suppose dia malah investnya di Vietnam. Ya kita nggak boleh kemudian kamu ini kurang nasionalis.
kamu kan perusahaan Indonesia, dapat untung di Indonesia, harusnya kamu menanamkan di Indonesia. Ya pengusaha kan mengatakan, tapi Pak, kalau nanam di Indonesia saya harus bangun jalan, bangun ini listriknya sendiri, sendiri, tambah ongkos. Kalau di sana SIZ-nya udah siap, langsung itu. Ya kita nggak bisa kemudian batasin itu. Tetapi ini kan sebenarnya sebuah ekonomi global itu adalah, dan kompetisi in general itu membuat kita terpacu untuk selalu ingin lebih baik, memperbaiki. Ibaratnya kan mbaknya gadis milih masnya ini sebagai pasangan, bukan yang itu. Why? Ya yang itu nggak boleh marah dong. Kenapa kemudian mbak milih? Dia kan memantaskan diri untuk dipilih, betul? Itulah free ekonomi sebenarnya kan itu. Nah jadi sama, jangan salahkan tetangga atau salahkan itu yang memilih itu, tetapi apa yang kemudian kita bisa perbaiki sehingga kita more likely untuk dipilih menjadi rumah buat capital itu, menjadi rumah yang nyaman sehingga lapangan pekerjaan kita itu meningkat. Sebenarnya poinnya dari situ. So itu adalah tentang neraca pendapatan. Nanti breakdownnya lihat di tadi ya yang di bawah lagi. Nah terus yang transaksi finansial, coba scroll lagi. Nah transaksi finansial ini hati-hati, karena kalau itu ke ini ya investasi langsung positif, investasi portofolio positif. Nah positif ini kita harus hati-hati karena beda sama neraca yang kiri kanan, debit sama kredit ya, aktiva pasiva gitu. Kalau di tempatnya neraca pembayaran itu atas bawah. Nah, jadi atas bawah. Kalau kita kemudian tadi ekspornya itu adalah surplus, misalnya secara keseluruhan neraca transaksi berjalan kita itu defisit karena ditambah jasa dan jasanya defisitnya lebih gede gitu kan. Coba sebelum itu naik dulu Mbak. Nah, ini kita lihat ya. Barang kita ini ya, surplusnya 3.500 misalnya tahun berapa Mbak? Coba 2019. Jasa kita defisitnya 7. Yang ini pendapatan defisit 33. Ya, jadi lebih besar defisitnya atau lebih besar surplusnya untuk transaksi berjalan? Current account. Defisit kan? Angkanya kan berarti negatif. Sebuah neraca pasti 0 ya kan, kiri kanan. Karena itu kalau membaca tadi nantinya yang bawah yaitu neraca yang bawah, finansial itu angkanya positif, itu artinya defisit. Paham? Karena tadi konsep tadi itu. Ada yang lost in translation. Oke, coba naik lagi. Gitu ya. Nah, ini sebentar, tadi ini namanya apa? Neraca perdagangan. Ini neraca jasa. Ini pendapatan yang tadi ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Untuk melihat posisi neraca transaksi berjalan kita itu surplus atau defisit overall ya. Ini jadi ini kan terdiri dari A, B, C, D ya. Yang A itu namanya adalah neraca perdagangan, yang B neraca jasa. Overall A, B, C, D adalah transaksi berjalan. Jadi neraca transaksi berjalan, kalau Pak Peri ngomong gitu bayangannya teman-teman adalah barang, jasa, dan pendapatan ya. Nah jadi itu bahasa Inggrisnya current account. Nah terus teman-teman ini kita lihat satu-satu. Yang udahlah jangan yang ini karena nanti ketularan yang ini kita bingung. Yang 2022 posisi neraca perdagangan atau A, surplus atau defisit? Surplus. Karena kita melihat ekspor lebih gede daripada impor barang, ya selesai. Sekarang tahun 2022, neraca jasa kita surplus atau defisit? Defisit. Nah, coba dilihat angkanya 19 karena kita menservis keluar, kita membeli jasa dari luar itu lebih besar daripada kita yang menjual jasa-jasa kita. Jadi defisit. Defisitnya minus 19. Di sini tadi surplusnya berapa? 62 ya, 62. Jadi ini masih posisinya masih positif ya. Masih surplus. Sekarang ke pendapatan. Pendapatan posisi minus 35. Terus habis itu yang sekunder positif karena kita dapat hibahnya kan banyak segini nih biasanya. Yang gede adalah yang ini. Nah, tadi kita posisi kalau jasa sama
si ini apa namanya barang untuk tahun 2022 62 tadi berapa tuh tadi 19. 19 masih itu, tapi begitu dimakan sama ini habis jadinya negatif toh. Lah negatif itu berarti transaksi berjalan kita defisit. Defisit itu dalam neraca kiri kanan, nah ini kan tandanya negatif. Tapi nanti di neraca finansial positif, itu artinya adalah apa? Kita itu kemudian pinjam duit dari the rest of the world, paham ya? Yaitu apa? Ditutupnya defisitnya itu dengan FDI, portfolio investment gitu, ya. Oke, mari kita lihat. Bisa juga dengan cadangan devisa kita kali ya, Bu. Nah, cadangan devisa itu netting dari yang atas sama bawah, Bu. Jadi dari transaksi berjalan dan kemudian nantinya adalah dari transaksi finansial, itulah nettingnya adalah dari cadangan devisa, gitu. Nah, jadi kalau kemudian kita nggak cukup untuk attract di sini, ya ininya yang kemudian terus dan itu bahaya. Karena itu untuk menghentikan itu pasti udahlah rupiah dibiarin depresiasi aja, supaya apa? Menetralisir sumbernya di atas. Kalau kita nggak sanggup di bawah, oke? Jadi makanya itu kalau kita ini ekonomi itu kompleksnya adalah di situ. Jadi kalau kita kemudian terlalu banyak intervensi tadi ya, rupiah dikuat-kuatin, itu malah nggak bagus karena yang atas bisa defisit karena kita merasa kaya, padahal kayaknya palsu hasil intervensi, gitu kan. Nah tapi kemudian kayak sekarang misalnya aja kita kan pusing banget ya. Yang ini kalau sekarang teman-teman jangan hanya melihatnya terhadap dolar kurs kita, tapi sekarang juga melihat terhadap mata uang yang lain, misalnya saja kemudian kita lihat Indonesia terhadap Europe atau euro, IDR terhadap Sing dolar gitu ya. Kita tuh transaksi seringnya sama mana? Kalau teman-teman lihat year to date itu untuk Sing dolar itu kita depresiasi 7%. So kalau kamu adalah investor dari Sing, kemudian masuk ke sini dikasih dividen 7%, ya kalian bilang enggak deh, kan gitu. Karena apa? Kalau gua gua dolar Singin itu bakbo kan gitu kan, brebok itu pas gitu. Lah itu belum ada resiko yang lain-lain gitu. Jadi ya enggak lah gitu, dia pasti akan mencari positif margin. Terus kemudian kalau euro itu malah depresiasinya udah 11%. Dolar cuma 2%. Iya Bu, karena kan dolar si Trump gila kan. Jadinya kan Trump gila pasti, dan defisit yang gede itu melemahkan dolar. That's for sure gitu. Karena kan supply dolar jadi banyak di dunia, ya kan. Nah, jadi makanya fiskal itu menjadi pilar stabilitas. Kalau fiskal kita itu defisit, bahaya. Apalagi kalau defisitnya ini kemudian mulai ngerembet ke sektor moneter. Itu bahaya karena itu dua pilar dari stabilitas gitu. Untuk eksternal kita. Bu, yes. Tadi itu berarti kalau misal yang current account-nya kita itu negatif, itu yang finansialnya harus positif atau harusnya secara normatif kita buat positif agar cadangan devisa kita nggak? Secara akuntansi pasti positif karena neraca kiri kanan harus balance. Okay. Tetapi tadi itu jadi secara akuntansi pasti akan kayak gitu. Artinya apa? Karena kita pasti itu berutang untuk menutup defisit yang di situ. Bayangkan aja kalau secara ini kan seperti rumah tangga Indonesia. Duit kita cuman bisa 1.000. Hasil produksi kita cuma 1.000, tapi kita mengkonsumsi 1.200. 200-nya berarti impor. Impor didanai pakai apa? Utang. Kayak gitu, servis kan. Nah, jadi utang ini nanti pasti menghasilkan bunga yang di atas. Tapi utangnya sendiri dalam bentuk obligasi, portfolio investment, nah itu yang bawah, paham? Jadi gitu. Jadi akuntansinya dulu, tapi kemudian the meaning of ekonominya later on, gitu. Karena kalau gini, bayangkan itu Indonesia dapat utangan. Coba kalau negara kita adalah Gambia, apa mana yang perang terus lah pokoknya itu Kongo misalnya ya. Pendapatannya 500 dan memang butuh untuk mengkonsumsi 600, tapi ketika kayak begitu berarti dia harus pinjam 100. Nah negara lain mau minjemin nggak? Nah perang terus Kongo misalnya, perang suku, bunuh-bunuhan kayak gitu, atau kemudian pirate segala macam, ya enggak deh. Akhirnya apa? Dia dipaksa hanya mengkonsumsi senilai dari
kemampuan dia menghasilkan uang atau menghasilkan produksi. Karena itu credibility matters. Sebuah negara, karena apa? Bukan berarti konsumsi beyond yang melewati produksi itu necessarily bad, belum tentu loh. Karena kalau itu misalnya saja konsumsi kita itu adalah barang-barang konsumtif ya, bukan konsumsi kayak misalnya tempe itu kan kedelai. Tapi kalau orang makan tempe kan nggak bisa dibilang itu berlebihan. Pakan ternak kita itu jagung. Ya, produksi jagung kita memang meningkat, tapi untuk kebutuhan nasional kurang. Apalagi dan ini juga harus hati-hati ya. Menurut saya, ini kalau saya ngajar di kelas, saya selalu bilang, teman-teman kita itu jangan kemudian oke, dia produksi jagung kita setahun berapa? Segini, misalnya 10. Kebutuhannya kita berapa? 9. Berarti kita surplus dong. Kalau surplus berarti jangan impor. Hati-hati, saya sampaikan. Kenapa? Karena ada faktor musiman, sayang. Musiman tuh artinya gitu. Surplus ini kamu hitung kan selama setahun. Tapi panen jagung itu kan musiman. Ada musim di mana kamu nggak tanam, betul? Tapi ayammu selalu butuh makan. Paham? Kalau kemudian kamu tutup kayak begitu, sementara kita pada saat itu adalah tidak musim panen, karena musim whatever lah, itu kan kita kan biasanya gitu ya, kayak padi juga cuma 2 season, habis itu season ketiga kita udah enggak karena kering gitu kan, atau hujannya terlalu tinggi sehingga akan gagal panen dan seterusnya. Dan beberapa barang pertanian ini tidak bisa di storage terlalu lama karena otherwise akan menciptakan bakteri-bakteri whatever yang kayak begituan. Ongkosnya akan terlalu mahal kalau kamu simpen dalam periode yang terlalu panjang. Nah, dan satu lagi keunikan Indonesia, dan karena itu saya selalu kalau sama mahasiswa saya, jangan asal copas teori. Kamu harus menjadi pemikir scholar Indonesia. Pahami bangsamu. Jangan copas tok. Kenapa? Karena Indonesia ini bukan kontinen ala-ala Cina atau Amerika. Yang namanya produksi jagung ada di sana sini, tapi ayamnya ada di sono, yang makan beras ada di sono, Logistik kamu ke sana kemari. Karena itu kalau tidak impor, kita sebagai orang Jawa mungkin ya nggak apa-apa, petani kelihatan di mana-mana, dan naik kereta juga kelihatan petani, sawah. Coba kalau kalian ke Kepulauan Riau, coba kalau kalian di dalam Kalimantan nggak ada sawah. Padahal buat mereka beli beras mungkin dari Malaysia tetangganya cuman plak kentung gitu kan, murah banget transportation cost-nya karena border, atau kemudian sudah di Kepulauan Riau juga border dekat sama Vietnam. Rather than dari Indonesia atau Bali atau mana itu mengekspor ke sana, atau dari Padang yang di dalam lewatnya truknya gini baru nyampe ke Kepulauan Riau ke sana. So you can imagine at the end itu kesejahteraan itu adalah kecukupan bagaimana mereka memenuhi konsumsi, terutama ada konsumsi dasar. Pahami itu. Jangan berpikir ala-ala orang Jawa dan kita itu nasional ekonominya itu ekstrim gitu. Bahwa Indonesia itu 17.000 pulau dan itu ada manusianya yang kececeran di sono-sono. Pahami kesejahteraan mereka. Mereka semakin jauh dari Jawa, more likely income-nya lebih rendah daripada Jawa. Ya kan? Lah kok kemudian kamu dengan kebijakan nasional membuat mereka tidak bisa ngimpor beras yang itu adalah paling basic gitu ya. Karena ya mungkin nasionalisme ekonomi itu harus hati-hati. Jadi ngono ya ngono ning aja ngono. Saya sering kali begitu. Jadi selalu cobalah pahami bangsamu. Jangan pakai persepsi elitnya Indonesia. Oh, lulusan S3 dari ini, TB, apa yang kalian sangat kompetitif, kemudian polisinya nasional kayak edit select all. Oke, apa paste semuanya, delete semuanya. Pahami gitu. Selalu saya bilang gitu. Jadi sabar sebelum kemudian itu tercapture secara sentimen, karena itu ekonom tuh cenderungnya kalau ada isu itu ada distance. Komentar Bu, enggak, ntar dulu, pahami dulu. Atau karena apa? Daniel Kahneman dalam bukunya itu yang Think Fast and Slow itu, ya, itu kan penting banget bahwa orang itu biasanya cenderungnya bereaksi cepat itu karena sistem satu itu emosi yang main. Sedangkan yang berpikir lambat karena dia pakai critical thinking itu ada sistem 2. Sistem 2 itu jalan ketika dia bisa mengendalikan sistem 1, otaknya dia, yaitu otak limbik kita yang bawah. Yang ambidex. Korteks ini adalah logis.
Tapi ada yang parah, itu adalah reptil, survival. Kalau orang miskin itu nih, you bisa beli jiwa mereka. Nah, kok miskin itu loh, butuh makan buat anak, istri, dan segala macam. Pria melamar gadis yang dicintai, terus nggak ada kerjaan, nggak mungkin, you akan kerja apapun. Mau ikut preman, tim hore-hore, boleh. Yang kurang-kurang bermartabat, itu akan dilakukan. Tapi kan bisa dibungkus dengan apapun, for the sake of I have income, untuk kemudian saya ingin menikah. Itu kan basic, itu praktis. Jadi makanya ekonomi sekarang itu, kalau saya tuh sampai bilang itu nervous, karena apa? Saya merasa nggak cukup layak untuk ngajar ekonomi, karena itu kompleks. Bagaimana membuat mahasiswa since the beginning humble, bahwa ilmu kamu ini, sains ini menjelaskan hanya bagian ini. Lebih dari itu kamu harus pahami antropologi, sosiologi, psikologi, komunikasi, politik, dan segala macam. Karena apa? Tidak bisa, ini semuanya dinamis, pertimbangannya banyak gitu. Sometimes this is good now, tapi next 5 years may not. Ini bagus di Jawa, but not for people in islands. Ini bagus untuk ini, tapi mungkin nggak bagus untuk yang itu. Oh iya, kayak itu. Kita mengimpor jagung ngono yo ngono, ning yo ngono. Karena apa? Tadi bahwa ini kumulatif, but sebenarnya ada musiman. Ya, beras juga sama, ada musimannya. Jadi kita harus hati-hati ketika mau buat yang namanya kebijakan nasional. Harus selalu mindful dengan masyarakat kita yang beragam dan ada di mana-mana. Itu. Nah, terus itu tadi, jadi kalau dilihat tadi impor yang sifatnya konsumtif, kalau itu kedelainya kedelai kita kan mayoritas impor untuk bikin tempe sama tahu. Tempe tahu adalah makanan nasional kita, tapi people rarely tahu bahwa itu adalah dari impor, khususnya adalah Amerika, Brazil, China. Nah, terus habis itu apakah kemudian tadi orang makan tahu tempe dianggap konsumtif, sehingga jangan dong, lebih baik makan itu? Ya enggak lah, ya biarin aja, nggak apa-apa, itu nggak berlebihan. Tapi kalau yang berlebihan itu kan kita tahu lah, bahkan kita bisa evaluate ourselves, kapan kita bisa mengatakan ini kayaknya belum my needs, ini baru my want. Emosinya itu loh, itu makanya dan jangan kemudian cepat bereaksi juga terhadap mengomentari sesuatu, bersikap sesuatu, tapi berjarak dulu, mundur dulu, supaya emosi kita turun, korteks kita, logika kita dalam mengambil keputusan konsumsi dan segala macam itu dimajukan. Misalnya aja HP kenapa harus selalu seri baru, apa ya butuh toh, apa ya butuh mobil toh, apakah harus sekarang toh, dan segala macam itu korteks. Tapi kan again, membangun itu perlu pendidikan diperbaiki itu, dan sabar gurunya juga harus bagus untuk sabar, tidak mengajarkan anak-anak untuk terlalu cepat bereaksi gitu. Nah, jadi itu teman-teman terkait dengan ini. Nah, jadi tadi saya makanya dalam posisi tidak anti impor, however still kita harus kemudian melihat dengan sangat wise, ini adalah untuk apa ketika dikatakan berlebihan. Bisa dibayangkan misalnya negara Kongo tadi butuh baja untuk membangun proyek infrastruktur dia, bajanya nggak cukup, tapi dia kan butuh financing tadi, impor, utangin dulu dong, ini nanti kan proyek ini akan menghasilkan hasil kayak gini. Tapi kalau reputasi negaranya tadi nggak bagus, orang nggak akan mau. Jadi dia dipaksa, meskipun dia itu tahu bahwa saya butuh ini banget, dipaksa untuk kemudian nggak, ya bajamu seberapapun ya itu, atau kemudian buktikan bahwa kamu good player, baru kita kemudian pinjemin. Nah, jadi sebenarnya negara-negara yang bisa mengakses pembiayaan maupun impor dari luar negeri itu pasti cukup kredibel gitu. Jadi karena itu jagalah credibility itu dan make sure bahwa ekonomi kita bagus sehingga semua orang, semua bisnis itu bisa profitable. Dan profitnya tidak hanya dinikmati oleh capital owner, ya kapitalis, tetapi juga kemudian itu kepada para pekerjanya. Karena otherwise kesejahteraan kita gimana dong kalau kemudian job creation-nya itu terlalu kecil. Karena again, kayaknya kita mengimpor kedelai, tapi kedelainya untuk proses produksi tahu, tempe, kecap dan segala macam itu pekerjaan itu. Jadi kita nggak harus kemudian menguasai dari hulu ke hilir semuanya produksi Indonesia. Malah nanti kamu kecil produksinya. Produksi is very complex. Nah, jadi sesuatu yang kayaknya persepsinya itu ada konsumsi, ternyata produksi buat
orang lain. Kayak misalnya saja, saya selalu membeli sepatu itu menganggapnya ada sebagai barang produksi, Bu. Sepatu harus nyaman, karena apa? Saya pakai untuk kerja, bukan untuk gaya-gaya. Kan ada kalau sepatu yang gaya-gaya lah itu kamu definisikan sebagai konsumsi. Dan begitu konsumsi, pikirkan needs atau want. Nah, kayak gitu. Jadi selalu kalau kita mindful seperti itu, maka pasti keputusan kita mengimpor, membeli produk impor itu akan lebih rasional daripada kemudian negara itu boros. Nah, itu kalau individu-individu boros nggak apa-apa, yang parah itu kalau pemerintah boros. Karena kalau individu boros paling berapa sih, Mas? Kalau negara boros, cek. Karena apa? Nggak kerja. Yang kerja itu adalah rumah tangga dan perusahaan, entrepreneur dan segala macam itu yang kerja. Mereka kan pajak terus. Itu bahaya kan, dan negara itu size-nya besar. Begitu beng gitu, bus gitu. Nah, jadi kita, kalau saya sih melihat itu yang sangat harus konservatif itu adalah pengelolaan negara, karena tadi fiskal itu pilarnya itu harus dijaga supaya kemudian kuat dan tidak merembet kepada sektor moneter. Karena tadi Ibu benar bahwa cadangan devisa at the end kalau kurang ya yang menservis di situ pasti pusing. Nah, gitu. Sekarang kita lagi di titik itu kayaknya, Bu. Nggak ikut-ikut, Bu. Nah, terus ini investasi langsung FDI ya teman-teman ya, posisi FDI kita itu nah bisa dilihat kan bahwa ini selalu positif, artinya kita itu kan sebenarnya dapat capital masuk, tapi itu kan sebenarnya modalnya asing yang masuk ke Indonesia. It is good untuk menutup tadi kebutuhan falas kita, tapi yang kita perlu pelajari di sini adalah trennya bagaimana. Apakah FDI itu makin naik? Kalau nggak naik itu yang serem kan. Negara segede gini dan kebutuhan falas kita pasti akan naik terus. Nah, terus habis itu investasi portofolio. Nah, ini kita bisa lihat juga trennya, nilainya seperti apa gitu ya. Nah, ini investasi portofolio teman-teman netnya coba deh, ini positif negatif. Nah, ini kan berarti kita net justru keluar ya. So kalau kita nggak bisa menciptakan investor confident untuk masuk membeli surat utang kita, malah orang-orang kaya kita beli surat utangnya asing. Again, ini di satu sisi itu ada economic liberty. Kita nggak bisa mengattach ini sebagai nasionalisme dan tidak. Lah ini duit-duitku hasil kerja kerasku kok. Saya mau taruh di mana ya saya pasti akan membanding-banding resikonya, returnnya dan segala macam. Jadi misalnya saja attitude yang katakanlah agak berhadapan atau kemudian wah pajak kamu akan saya begini begituin, atau bahkan kebocoran data pribadi. Itu saya bukan ahli di bidang ini ya Bu, tapi again kalau somehow kita itu bisa sebelum menyalahkan orang lain, korteksnya dulu dijalanin ya, daripada emosi, jalankan dulu why pengusaha kita lebih suka naruhnya di bank luar, naruh dalam instrumen apa, dapat bunga berapa, pajaknya itu berapa, servisnya berapa, kalau dia kemudian withdraw duit itu costnya berapa. Kan sekarang ini kan banyak tuh transfer 0 rupiah. Mbak, saya mau tanya anak-anak muda ini, kalian gen apa lah, nggak tahu lah ya. Gen Z. Gen apa lah. Orang tua dulu naruh banknya bank konvensional semua. Kalau transfer harus bayar 3.500, 4.000 atau apa itu kayak oke, itulah kehidupan kita sehari-hari. Dan biasanya itu kalau kita sudah sama satu bank ini stick sama bank itu sampai mati biasanya. Terus muncullah bank digital, mulailah si Genius lah, yang ini itu sekarang Jago, kemudian ada si Neo segala macem, nggak tahu bank-bank itu. Terus kemudian gini, oh untuk 30 transfer pertama atau apa gratis. Kan kalian mulai otaknya kalian ini korteksnya mulai ngitung 2.500 bangkit 30 lumayan nih gitu, naik kelas gitu kan, naik kelas saya dirikan aja sama. Sekarang saya pun juga udah gitu, udah jarang pakai itu hanya untuk payroll aja. Bahkan kalau payrollnya membebaskan ya sekalian aja situ. Nanti yang kolaps. Betul, karena itu perlu dilihat siapa pemilik kapitalnya di belakang, manajemennya dan segala macam, dan prinsip investasi portfolio atau apa, jangan taruh telurmu di satu keranjang. Ya, jadi yang mana yang transaksi tangtung ya di situ, tapi kemudian oke deh depositonya atau apa taruh sana sini dan segala macam. So again sama
kayak orang kaya di Indonesia, ngapain kamu taruh atau beli surat utang di luar negeri daripada ngutangin perusahaan di Indonesia yang butuh utangan kayak gitu. Kenapa kamu taruh di luar? Ya ini kan bisa kemudian ke Vietnam, Kambodia, Thailand. Ya karena apa? Mereka kemudian butuh untuk servis. Kita nggak bisa melihat perusahaan Indonesia itu yang kecil-kecil yang gede-gede itu kan dia butuh kemudian untuk bisa bersaing, dia membutuhkan kompetensi, bukan hanya labornya tetapi juga servicesnya seperti logistik dan segala macam, language, network dari distribusi. Kemudian yang kedua adalah legal. Kalau ada dispute, ngemplang, orang bayar, barangnya rusak, kapalnya kelem, dan segala macam, itu kan resikonya tuh banyak. Bagaimana kemudian settlementnya itu cepat, accessible dan murah gitu. Jadi kompetensi di situ juga perlu untuk dibangun. Jadi again kalau buat saya adalah sebelum kita condemn atau punya sentimen otak satunya itu dijalankan, mundur dulu, menjauh dulu dari sentimen-sentimen kayak gitu, mulai rasionalitasnya dikeluarkan dalam bentuk ada pertanyaan why, baru kemudian disanding-sandingkan, oke bank kita gimana, gitu. Ini ya logis. Nah kalau logis kemudian what should we do? Improve dong tempat kita. Kita kan nggak bisa ngapa-ngapain di situ, tapi itu kan berarti menjadi semacam benchmark atau anchor bagaimana melakukan servicing. Bagaimana yang disebut sebagai kompetens ekonomi yang baik, ekonomi yang unggul, ease of doing business yang bagus, oh kayak gini. Ya bagaimana yang kita itu ditingkatkan. Kayak tadi, jangan kemudian Mbak memilih masnya marah. Kenapa Mbak kok milih dia gitu. Lah lihat dia seperti apa gitu kan. Perbaiki diri supaya kayak dia, kan itu poinnya kayak gitu. Ya. Saya biasanya kalau mahasiswa udah yang gampang aja deh itu. Bu, tanya dong Bu. Ya. Ini Bu, ini kan tadi saya dapat insight menarik Bu. Kalau terkait dengan mata uang itu sebaiknya menggambarkan fundamental ekonomi ya Bu. Ini juga saya baru, oh iya juga ya sebenarnya daripada kita paksain harus 15.000 atau 14.000 itu kan lebih baik gitu. Tapi kan selama ini kayaknya karena dari media ini kayaknya kalau nggak memberitakan kurs tuh jelek tuh kayaknya, wah gimana nih, malah bikin orang panik ya Bu. Nah menurut Ibu gimana sih Bu untuk pemberitaan ini, apakah sebaiknya memang dari pemerintah tuh udah saatnya mengatur tegas gitu dalam memberikan narasi berita, atau ya memang ya gimana gitu Bu untuk media ini gitu supaya nggak membuat panik masyarakat? Ya jadi gini Mas, setahu saya in the long term betul bahwa kurs itu merefleksikan fundamental ekonomi. Tapi in the short term kurs itu bisa merefleksikan di luar itu seperti ekspektasi, kepanikan, herding behavior tadi, apalagi capital market. Anak apa? Kok medun? Wah, aku takut, tak jual, tang tas gitu. Oh, ada rumor ini. Ya kayak Trump. Apa kui serangan? Kan gitu. Karena reaksi mereka tuh pertama adalah I don't know what's going on, I don't have complete information. Tapi daripada aku mengaktifasi otak dua yang itu butuh waktu terus ketinggalan, turunnya bukan hanya aku loss 5% tapi malah lebih, udahlah aku akan ikutin dulu. Mungkin somebody yang melakukan itu sebelumnya tahu informasi yang saya nggak tahu, tapi yang penting adalah reaksi saya pasti adalah saya mengamankan diri saya dulu, baru kemudian saya digest, nah duit kan kembali. Nah seperti itu. Nah jadi memang mungkin di tempat kita tuh karena kalau kurs itu melemah itu langsung ya pikirannya, wah saya tuh kalau beli barang impor, iPhone, jam, laptop, apa-apa yang itu impor-impor tuh jadi lebih mahal kan. Jadi reaksinya adalah as a consumer. Tetapi as a economy as a whole, yaitu tadi merefleksikan fundamental yang itu sebenarnya harga, termasuk di sini adalah harga rupiah, itu adalah equilibrating variable yang menyeimbangkan supply dan demand. Jadi kalau yang variabel yang semestinya bergerak bebas ini kita intervensi supaya kelihatan lebih stabil, lebih kuat dan segala macam, itu malah kemudian bahaya, dia tidak bisa menjalankan fungsi sebagai equilibrating variable. Dan itu pukulan paling telak, pelajaran paling jelas itu ada zaman Pak Harto, di mana kurs kita adalah rezimnya fix, terus kemudian diintervensi terus, kayaknya kuat ya, $1 cuman 2.000 gitu kan, terus depresiasinya itu diatur tiap tahun 4%, tapi ternyata ngimpornya dan utang luar negerinya lebih gila daripada itu.
Tapi kan pebisnis dan yang utang murah nih. Wah, pinjam dolar wae, cuma segitu, ya dihitung-hitung masuk lah 4% depresiasi, oke lah, hasilnya kita 15%, cuan-cuanan masuk. Nah, ada pinjam, wah besar banget. Sampai kemudian orang kan, apalagi pemain global dan itu sudah di forex, fokus di forex market, udah ngelihat ini kayaknya mulai gini nih. Jadi kurs kita tidak merefleksikan fundamental, sudah mulai deviate 2%, deviate 4%, deviate 6%. Mereka tunggu. Karena apa? Keuntungan terbesar itu ketika itu pisaunya jatuh. Benar? Telak. Teng gitu. Jangan kalian masih margin udah gerak. Wah, enggak kerasa. Nah, untungnya kecil. Nengke we biar kita tuh biarin aja terperosok turun jurang. Nah, terima teng gitu. Ini karena itu depresiasinya cepat. Ketika certain level udah dianggap cukup menguntungkan, attack. Orang menyebutnya attack, padahal sebenarnya adalah yo salahmu dewe gitu loh. Salahmu sendiri, kamu yang menipu-nipu kurs sehingga behavior dari bisnis, behavior dari orang-orang kemudian over impor, over utang luar negeri. Sehingga apa? Sebenarnya tidak sesuai dengan kemampuanmu. Nah, karena itu kemudian di attack kursnya, karena itu langsung pemerintah kemudian angkat tangan. Karena waktu itu BI di bawah pemerintah, Dewan Moneter. Nah, karena itu sejak adanya krisis ekonomi, tata kelola diperbaiki. Otoritas moneter independen dari sini. Karena apa? Kalau dia mau berpesta, si fiskalnya mau berpesta, utang terus, wah gila gitu kan, utang luar negeri. BI-nya bodo amat. Ya udah, kursnya dibiarkan bergerak bebas, pasti akan melemah. Karena apa ya? Kamu permintaan dolarnya udah berlebihan. Jangan suruh saya. Karena apa? Dengan itu melemah, itu akan ngerem nafsu di sini dan kemudian akan membuat mahal untuk kemudian mengimpor ke luar negeri, ya kan? Jadi kurs yang itu tuh justru kemudian merefleksikan yang sesungguhnya menjadi sinyal yang baik untuk kita itu mengambil keputusan daripada kemudian sinyalnya itu di kamuflase seperti itu. Bu ingin nambahin pertanyaannya tadi. Nah, kalau kita dilihat pasar kan memang tadi kan memang secara long term bakal jadi sinyal yang baik gitu kan. Tapi kan nyatanya dengan kondisi sekarang mungkin kayak tadi Bang Samsat atau saya lihat baru kepikiran, oh iya ini bisa menggunakan fundamental. Bahkan mungkin dari kami yang pernah belajar ekonomi sebelumnya gitu. Nah, sedangkan kan kita bicara negara yang ada jutaan penduduk gitu kan. Nah, di mana berita itu kan memang jadi salah satu sinyal juga buat mereka untuk mengambil keputusan gitu, yang menggunakan otak satunya juga mungkin itu kan Bu. Jadi pada saat mungkin pemerintah kan sebenarnya sudah menerima sinyal ini sejak sudah cukup lama gitu loh maksudnya. Terus apa yang harus dilakukan? Karena maksudnya gini Bu, kalau kurs ini akan dibiarkan lari terus-terusan, itu kan buktinya juga pemerintah kita masih terus-terusan ngutang dan kita lihat tidak seinvestatif itu hasil utangnya gitu. Nah, apa gitu Bu yang sebaiknya kita lakukan juga gitu? Mungkin dari sisi konsumer lah Bu, karena kan kita nggak bisa mengintervensi pemerintah secara langsung gitu. Nah, jadi kalau saya sih ngeliat gini, ya as a consumer tadi ya kita melihat bahwa wah kalau kursnya melemah berarti saya nanti kalau mau liburan nyekolahin anak beli barang impor dan kita tuh semua barang kan pasti ada konten impornya, itu pasti akan naik ceteris paribus. Itu karena itu kita reaksinya dan negatif. Terus kemudian reaksi yang negatif dan sekali lagi depresiasi kalau memang fundamentalnya kita lebih banyak mengimpor daripada kita memproduksi, BI pasti akan membiarkan arahnya itu melemah tapi gradual. Nah, begitu itu melemahnya kecepatan itu yang kemudian BI pasti akan mencoba untuk halusin intervensi, dia akan intervensi di pasar supaya jatuhnya itu nggak terlalu sharp. Nah, terus kemudian kalau dikaitkan dengan tadi ya, ini kita harus melihatnya itu ekonomi secara overall tadi. Jadi gini teman-teman, saya tuh masih ingat pada tahun 98 pada saat krisis berat itu ya. Saya masih ingat waktu itu tuh suku bunga itu untuk deposito itu naik sampai 80%. Gila loh, 80% bukan 8%. 80%. Nah, karena apa? Waktu itu bank-bank berusaha untuk kemudian memastikan orang itu likuiditas, duitnya jangan ditarik dong gitu, karena kalau ditarik kan dia akan kesulitan likuiditas. Nah, terus habis itu rupiah tadi langsung tersungkur dari 2.500-an itu jadi 16-17 ribu. Nah, pada saat kayak gitu terus kemudian di Jawa kan demo kayak gitu ya. Itu ketika saya meriset di luar Jawa, di Manado, di mana itu banyak ekspor kelapa, itu mereka tuh gini,
orang Jawa kenapa sih ya demo? Ini bagus sekali ini kita itu ekspor kita itu sekarang wah ini kaya ini sekarang kita ini punya banyak yang beli mobil segala macam karena apa? All of a sudden revenue mereka harganya bisa samain dolar tapi hasil dirupiahinnya waduh meningkat lipat-lipat gitu ya. Jadi kelapa yang mereka ekspor itu kemudian mereka dulu kan masih kopra yang kayak gitu-gitu tuh meningkat tajam. Habis itu sama yang itu orang-orang CPO Sumatera Jawa itu ngapain ya? Ini kan bagus ini buat kita. Mereka bersemangat untuk ekspor terus gitu CPO. Kenapa? Karena gaspol ya. Karena apa? Menguntungkan. Secara rupiah hasilnya lebih tinggi dan kalau di netting out sama beli mobil, wah masih kuat dampak kurs terhadap penghasilan mereka daripada kenaikan harga mobil karena harga mobil kan ada komponen domestiknya, right? Nah, jadi itu teman-teman. Kalau kita melihat ekonomi as a whole itu antar kelompok masyarakat akan merespon berbeda terhadap depresiasi. Tetapi kalau ekonom makro itu melihatnya overall bahwa tadi siapapun apapun kalau kita itu spend beyond our capacity dan itu terus-terusan apalagi kepada barang non produktif. Tadi ya non produktifnya tadi udah gak butuh jam nganggo jam. Mbak mau apa itu sembuh makeup skincare impor padahal sajan go FIFA ora apa-apa Mbak. Heeh. Tapi pakainya itu ya kuwi gitu. Jadinya kalau kita spend beyond our capacity akhirnya kemudian apa unnecessary kita menservis gitu. Sama halnya perusahaan kita kemudian beli pesawat yang gini-gini yang itu sebenarnya ngapain pakai pesawat yang lebih murah juga bisa gitu. Tapi kayak gitu akhirnya apa? Kemudian pesawatnya servisnya perawatannya mahal dan kemudian tempat duduknya nggak terisi penuh. Nah salah lagi gitu kan. Sama halnya kemudian kita punya project apa yang sebenarnya aduh itu nggak profitable deh. Sudah gitu nggak bisa di PPP-kan. Kita kan berharap kalau bisa PPP dong supaya kemudian pemerintah nggak bayar semuanya sendiri. Tapi begitu itu pemerintah yang bayar sendiri seringkali mungkin assessment-nya tidak seperti private sector, tidak se-efisien private sector. Akhirnya apa? Pemerintahnya juga berutang banyak ya gitu. Jadi teman-teman sekali lagi itu apa ya? Melihat tentang ekspor impor itu mungkin advice saya adalah pertama jauhkan sentimen dulu supaya kita distance, jangan tercapture oleh emosi. Yang kedua adalah why dan dig deeper. Baru kemudian dari segala macam diskusi mungkin kita kemudian bisa lihat apa yang teori sudah berikan sama kita bahwa oke, ini adalah bagaimana cara kita memandang ekonomi as a whole rather than sikap kita itu mewakili hanya kelompok, yaitu adalah diri kita as a consumer atau kemudian kalau kita perusahaan dan segala macam. Saya pikir akan kayak gitu ya. Tuh Bu, makasih. Kayaknya cuma ini doang, yang lainnya teman-teman bisa cek di ini ya, apa namanya di bagian yang dalam. Mungkin mau nanya Bu Tenya, kalau terkait dengan devisa, apakah kita bisa memetakan sektor mana yang paling besar kontribusinya? Bisa. Gimana caranya? Coba Mbak yang ekspor itu yang ekspor impor goods itu kita lihat di situ Eksternal. kelihatan nggak yang barang berjalan barang ya klik itu. Nah digedein Pak. Nah itu ada migas non migasnya Bu, tapi kalau kemudian didetailkan barangnya coba kembali lagi ini kan migas non migas, jadi kita bisa ngelihat nih kita ini untuk ekspor ini non migas berarti mulai dari kelapa, kayu, CPO segala macam. Ini minyaknya kita, ini adalah gas kita, terus barang yang lain adalah emas udah di sini. Nah tapi kemudian detail apa yang kita ekspor di non migas coba back lagi turun eksternal, turun lagi, turun bawah. Volume ekspor non migas menurut komoditas. Oh ya bisa di Iya, gitu ya. betul. Ya. Ya. Nah, gini gedein ini. Nah, nanti penjelasannya apakah ini klasifikasinya itu pakai HS, apakah itu ISIC dan segala macam bisa dibaca di manualnya BI. Ya. Oh bisa ya Bu Tenya. Iya, gitu ya. iya. Ya Ibu minum dulu deh. Iya. Terima kasih. Ya gini kok Bu, ini saya juga belum mengekspor satu-satu ya. Iya, karena kami kan lagi ini Bu masuk di LPEI. Iya. Jadi
salah satu tujuan LPI itu kan kayak meningkatkan devisa apa karena dia mendorong ekspor ya, membiayai debitur yang diinginkan buat ekspor gitu, pembiayaan ekspor nasional. Nah kan saya pengen lihat kontribusi langsung dari peran LPE ini apakah tercapai apa enggak sih, apa cuma sekedar halu gitu loh. Kita kan suka gitu ya, bluffing. Nanti kita sign up nggak masuk. Iya. Berarti Gitu, Bu. itu nanti ada analisis by project yang dia danain. Ya, Dan nah itu itu kita harus di mapping. Iya, LPI kan berarti in essence itu kayak bank biasa gitu kan, Iya. yang ngutangin. Iya. Harusnya kan assessmentnya ini layak dikasih utang atau Iya, enggak. itu satu. Gitu. Yang kedua adalah kalau layak, Berhasil nggak? jumlahnya yang dia kasih apakah itu sebenarnya appropriate dengan nilai project atau kebutuhan, Iya. jangan digelembungin. Ya. Nah kemudian habis itu realisasinya kan Iya. itu, nah apakah Tercapai benar-benar nggak? itu tercapai nggak? Harusnya dia nggak NPL dong, jangan Iya, gagal gitu. betul. Iya. Itu yang mau kita lihat sekarang. Berarti kita undang juga ini. ala-ala bank itu sebenarnya. Iya. Iya, cuman tujuannya keluar. Ya. Barangnya keluar. Pengen lihat itu. Tapi kurang ini. Iya, sektornya gini-gini. Kalau yang detail Bu, itu mestinya neraca transaksi ekspor impor yang SIC kayak gitu tuh gimana ya? Jadi ini kan rekap ya. Sambil Bu. Oh iya, terima kasih. Ini kan rekap Bu, kayak misalnya aja biji kopi. Saya yakin kok Bu, itu ada detailnya lagi biji kopi itu kopi yang apa yang detail lagi itu. Iya. Kira-kira kita dapat di mana? Di BKPM? Bukan. BI. BI mungkin tahu karena ini pasti setelah Dari dia sana kerja. ya, Iya. jadi dia semua Jadi ya. dia pasti tahu detailnya itu. Kira-kira kalau kalian butuh bantuan Ibu BI mungkin bisa ngelinkan kami sama orang berikut. Iya bisa Bu, teman saya. Terus dia nanti yang bisa informasiin dia dapatnya data apakah dari pabean. Karena kan pintu keluarnya kan yang nyatet kan harusnya kan ke pabeanan, berarti dia cukai dong. Iya. Penguasa pelabuhan kita kan untuk catatan-catatan itu. Nah, terus kemudian ya itu di bea cukai sendiri pakai klasifikasi apa, kapan keluar, volumenya berapa gitu. Misalnya kan sudah common Bu, kita bilang yang di Indonesia ekspornya kok nggak ada, tapi negara tujuannya misalnya Singapura atau Cina ada tuh catatan impor dari Indonesia. Nah, berarti hilang di Indonesia gitu kan, kita tahu ada diskrepsi. Harusnya kan kalau pabean kita mencatat ekspor kelapa 100 ke Cina, harusnya di sana impor 100 ya kan. Nah, tapi kalau di kita nggak ada, kok di sono ada, yaitu gini-gini. Sebaliknya kita ngimpor, ditulisnya 80, negara pengekspornya nulis 100, 20 tenggelam kemana, bajak laut atau apa gitu ya. Serius atau nggak tahu. Nah itu judi online itu kayaknya juga bisa ngaruh. Judi online kan berarti kita kalau itu menyamar kita Keluar. Iya. Betul. Tapi kita nggak bisa ya, karena gampang tuh kayaknya. Karena ilegal di sini ya Bu. Maksudnya saya legal kan. biar duitnya putar di sini tinggal Tapi dipajakin. mungkin tinggal kita lokalisir aja di tempat tertentu aja yang bisa Iya. gitu. Iya. Dan masuk ke sana harus pakai apalah persyaratannya. Berbagai, iya. Iya. Bawa Banyak duitnya orang yang harus kita segini, anggap mampu lah yang boleh masuk, Iya. bukan orang yang memang mencari peruntungan ya. Betul. Kalau saya jadi Pak Prabowo, saya bebaskan itu. Iya. Masalahnya judi online nya kita itu kan yang karena ya itu kalau informasi saya kembali kepada soal otak sebenarnya survival. Iya, Kalau saya cuma dapat Karena terlalu banyak sih yang dibawa garis kemiskinan. benar, Iya. akhirnya dia mengharapkan miracle dan miracle-nya itu adalah dari judi. Padahal itu nggak mungkin. Nggak mungkin Cara probabilitas kecil. ya karena dia pasti kan dia gini, saya pinjam pinjol dibohongin kan pinjolnya padahal tapi pinjam pinjol 500.000 ya buat pinjol kan setelah cek ini itu dan segala macam apalagi 500.000 pinjemin mestinya kembali 1 bulan
Tapi 500.000 itu instead of dia beli gorengan, penggorengan, gerobak atau apapun sepeda bekas buat jualan kering-kering, dia pakai untuk judi online karena dia pikir bahwa dia akan mendapatkan 2 juta dari, sehingga dia bisa menservis yang 500.000 kembali. Tapi ya judi gitu. Awalnya iya tapi ketagihan. Nah kan namanya judi pasti akan kalah dibandingkan bandar. Nah akhirnya dia kemudian ngemplang si pinjol. Nah pinjol itu kan gimana Bu? Di satu sisi kalau ekonomi akan melihat itu sebagai solusi buat orang-orang yang unbankable. Nah tapi rakyat kita ya itu tadi Bu, ngemplang, dan ngemplangnya bisa saja juga itu nggak tahu ditelaah berapa banyak yang ngemplang karena judi online. Iya, itu satu. Kedua karena memang itu tadi survivor kan maksudnya berusaha untuk bertahan. Jadi mereka cuma konteksnya itu sangat jangka pendek. Kalau BLT itu saya survei ya Bu, untuk orang-orang yang terima BLT paling 3 hari maksimal seminggu udah habis itu uang. Karena apa? Karena mereka merasa oh dengan uang ini kami bisa menikmati hidup enak lah ya untuk beberapa saat gitu. Karena apa? Mungkin ke depan kita tidak akan pernah mendapatkan itu lagi gitu. Bahwasanya mereka terbiasa kelaparan itu udah biasa gitu. Jadi seminggu kami menikmati kemewahan terus selanjutnya mengalami kelaparan udah biasa saya jalani gitu. Itu mindsetnya. Sebenarnya kan kalau konsepnya apa ya, safety net itu kan ketika itu gambar itu jatuh ya Bu, itu baru kemudian itu skema diaktifasi. Tapi kalau ini kan menjadi kayak regular income. Betul. Sehingga itu Kesalahan menurut saya. harusnya ada satu adalah ya tadi mengalign lagi yang kedua konsep pada konsepnya, yang kedua adalah graduasinya apa. Ya. Kalau nggak ada graduasinya akhirnya tadi ya saya pakai untuk apa, toh bulan depan saya akan dapat lagi, bulan depannya lagi akan dapat lagi, dia kan jadinya seperti itu. Betul ya. Tapi ya sejauh saya diskusi sama teman-teman kayaknya nggak ada yang berani untuk bawa graduasi. Ya. Akhirnya itu deh. Iya karena secara faktual memang masih butuh gitu. Negara belum mampu untuk menjamin mereka kasih lapangan kerja apa gitu kan. Karena itu kan saya tuh apa ya, sekarang kan orang kan selalu ngomong bahwa oh ya sarjana nganggur. Sebelum sarjana nganggur yang lain-lainnya nganggur juga banyak. Iya gitu. betul. Sarjana nganggur sekarang juga pilihan karena dia mampu untuk nganggur. Tapi kalau dia sama-sama ke bawah dia nggak mampu untuk nganggur. Dia harus kerja apapun untuk survive lagi. Betul. Nah karena itu sebenarnya sih first thing first itu adalah bagaimana kita kemudian bisa membuat orang itu bekerja apapun tanpa ada embel-embel pekerjaan yang berkualitas. Pekerjaan berkualitas tuh butuh pabrik, butuh investasi yang serius yang kayak gitu. Yang itu tergantung ease of doing business, tergantung kepada tadi Bu, preman, perizinan, logistik, anu. Jadi usaha besarnya juga ada problem, usaha bawahnya juga ada problem. Sehingga tadi Bu kalau dipikir-pikir ya itu ya yang paling susah itu kan ketika orang itu nggak bekerja, padahal labor itu adalah satu-satunya faktor produksi yang melekat pada manusia. Dia ngerjain apa itu waktu dia, tenaga dia tuh bisa menghasilkan, tapi menghasilkan berapa? Nah itu pada level yang paling rendah ya dia adalah buruh kasar. Karena itu sebenarnya kalau ketika investasi swasta ini nggak mampu karena persoalan struktural tadi, investasi pemerintah dong. Ketika belanjanya pemerintah pusat maupun daerah itu bisa create job yang itu untuk yang low skill itu. Sekarang loh Bu, apa kita tuh nggak jengkel lewat di mana-mana? Rambu mati, parkir liar, sampah berantakan, trotoar gripes, selokan itu ya gitulah yang bau, yang macet dan segala macam. Itu kalau kemudian kita pekerjakan banyak orang UMR atau sub UMR sekalipun, orang itu berapa banyak orang yang kemudian create job yang itu meaningful buat yang lain. Rather than kemudian nggak tahu Bu yang konsinyering, yang opo, yang rapat, yang ini. Bola Bu. Ini kan juga pernah di prakerja ya. Jarang kita yang kayak itu enggak. Waktu Ibu di sana apakah Ibu pernah melakukan monitoring atau survei seberapa besar impact
prakerja ke pengurangan pengangguran. Udah berapa Itu persen? 15 studi Bu, yang melakukan Iya. 15 studi itu yang melakukan adalah eksternal. Jadi gini Bu, kalau kemudian melihat dari survei internal kita yang kita lakukan terus, sama satunya adalah BPS, Iya. peserta prakerja yang semula nganggur kemudian bisa kerja baik sebagai wirausaha maupun sebagai sebagai karyawan atau Iya. buruh, itu adalah sepertiga dari yang nganggur Bu. Oh gitu ya. Which is good. Jadi mengurangi betul ya. Iya. Tapi kemudian sekali lagi itu adalah dari pertanyaan before dan after. Sementara kita tahu banyak confounding factors di situ. Karena itu harus kemudian baru menjadi indikasi. Tapi yang impact evaluation yang benar pakainya adalah randomized control trials (RCT) yang membandingkan antara penerima dan non penerima, tapi faktor-faktor lain harus kemudian sama. Sehingga the only yang berbeda itu adalah kamu menerima prakerja atau tidak. Tidak boleh kemudian yang satu pendidikannya lebih tinggi daripada yang lain, yang satu lebih rajin daripada yang lain, yang satu ada di Jawa, yang satu luar Jawa. Ya Pak, tentu saja itu akan mempengaruhi hasil. Karena itu di dalam RCT fotonya itu Bu adalah sama-sama orang Jawa, sama-sama pendidikannya ini, sama-sama gender dan segala macam. Itu kemudian dievaluate, perbedaan satu-satunya hanya ikut prakerja sama yang gitu. Terus apa dampaknya terhadap kebekerjaan mereka? Itu ternyata si peserta prakerja itu more likely untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi itu hasilnya adalah probabilitas, bukan tadi berapa banyak gitu. Kalau berapa banyak yang bisa jawab adalah yang tadi survei before and after. Tapi harus sekali lagi careful untuk melihat itu, karena otherwise situasi ekonomi membaik, ya pasti orang kemudian akan banyak kerja. Jangan diklaim bahwa itu adalah dampak dari program gitu. Nah karena itu careful evaluation ini kita serahkan sepenuhnya kepada external evaluator. 15 evaluator di tahun 2020. Ini siapa? Evaluatornya macam-macam Bu. Dari akademik. Lembaga riset ada, lembaga internasional ada, lembaga riset itu kayak misalnya saja Jepal itu kan MIT Harvard tuh. Terus habis itu ada juga dari ADB. Pendananya macam-macam juga, World Bank. Terus habis itu ERICA, Suara Institute, Presisi, CSIS. Hasilnya bisa akses di mana? Semuanya kita pasang di website. Sekarang kan websitenya cloudnya udah nggak ada lagi. Jadi mati. Tapi mestinya sih di apa ya? Kalau kita ke Kemenko dapat nggak? Mestinya setiap kajian itu, seingat saya, setiap kajian itu pasti kita publikasikan internal. Jadi di YouTube-nya Prakerja bisa. Presentasinya yang saya terakhir tuh di UI itu 3 riset langsung. Itu kita kalau diseminasi campur langsung. Biar kemudian langsung dapat feedback dari mereka. Yang di YouTube kan karena tidak berbasis cloud, jadi ada Bu, jadi YouTube channelnya Prakerja. Kartu Prakerja. Yang di UI juga Mas. Tapi ada juga misalnya saja yang awal-awal didominasi dari CSIS, dari Bank Dunia, itu juga ada di YouTube. Oh gitu. Ada juga yang di Instagram karena IG Live gitu. Jadi ada di tahun 2021. Technological disruptions. Ya, kita lihat apa yang ada di sana. Jadi kalau secara income meningkatkan pendapatan itu impact evaluation ya Bu, itu range-nya antara 115.000 per bulan peningkatannya dibandingkan penerima versus non penerima ya Bu. Jadi misalnya aja penerima naik, non penerima naik, tapi ternyata kenaikannya dari penerima itu lebih tinggi daripada non penerima. Itu yang itu pentingnya RCT seperti itu, bukan kemudian hanya melihat penerima sebelum dan sesudah, nggak bisa kayak gitu. Harus dibandingkan, dan cara memilih antara si penerima dan non penerima itu juga random gitu. Jadi makanya metodenya namanya RCT, itu yang paling bagus, bukan regresi bivariat atau regresi multivariat. Itu nggak bisa untuk serve that purpose tentang impact evaluation itu. Terus apa ya, jadi 115.000 angka yang paling konservatif, sementara peserta prakerja itu rata-rata upahnya atau gajinya itu 1,1 juta. Ya, jadi memang di bawah UMR karena
itu self selection. Orang mungkin yang gajinya di atas UMR, pendidikannya tinggi, dianggap dia, jadi dia kemudian itu tinggal. Paling gede apa sih tadi? Kopi ya? Nah terus habis itu yang estimate yang paling optimis 355.000 per bulan. Tekstil tadi mah tekstil. Jadi kalau saya Barang. Ini ya, kita jadi Ini. nah terus apa namanya saya kemudian gunakan angka tersebut dan angka yang paling konservatif yang 190.000 per bulan. Trennya turun ya? Saya Iya, trennya hitung turun, bro. annualized return on investment. Jadi Iya kan turun terus. karena kan kita sering melihat bahwa program yang seperti prakerja, pendidikan, Growth apa produknya, bro? Growth apa produk? Budget sah. namanya investasi mau dilakukan pemerintah mau dilakukan swasta. Ya segini sini aja. Apa? Tekstil turun, Mas. Tapi kan peningkatan pendapatan itu tadi Bu, tidak semua orang Masih satu naik. meningkat. Karena ada yang tetap sama, ada yang Tekstil yang turun, Mas. tapi ada yang kemudian Tekstil dapat turun. pekerjaan, atau kemudian pekerjaannya tetap sama tapi gajinya naik. Turun. Kan macam-macam, Bu. Nah, Ini yang Karena ini yang per bulan ya? itu mencakup semuanya, karena itu angka 115.000 itu kan average. Itu kemudian Iya. Coba atas, iya turun terus. dan itu saya double check sama Prospera, coba deh dihitungkan untuk return on investmentnya. Oh. Nah si Prospera itu angkanya nyampe ke Tempat naik sih ya. 17%. Sementara hitungan dari tim internal itu adalah Ini kan per bulan nih. 15%. Nah Per kalau TW. annualized return on investmentnya itu adalah Tapi 14%. 6 kali 4 pun 24. Nggak sampai 6. Nah, asumsi kalian sih pakai SBN. SBN itu kan 6,7%. Jadi kalau cost of fund, Sri Mulyani cari duit untuk APBN, bunganya 6,7%. Ini dipakai di prakerja, hasilnya 14%. Investasinya masuk nggak? Masuk. Berarti saya bisa kemudian mengklaim bahwa investasi pemerintah di Batu human apa? capital, Marmer ya? hal ini lewat Iya, program marmer. itu adalah investasi yang menguntungkan. Karena returnnya melebihi cost. Batu. Kan itu nggak semua ya Bu. Real ya maksudnya hitungannya itu. Iya. Dan kita nggak Scientific maksudnya Iya. bisa dipikir. Iya, karena kita nggak berani menginvestasi, menghitung sendiri Bu. RCT itu kompleks, karena itu supaya tidak kehilangan kredibilitas. That's why kita meng-hire external evaluator. Dan ketika saya mengatakan kita meng-hire bukan meng-hire saja loh. Itu duitnya donor-donor mereka masing-masing. Kayak misalnya presisi itu kalau nggak salah didanainnya sama pemerintah Jepang sama UNDP. Kalau Jepang itu pakai USAID. Ini sepatu olahraga ya gede juga ya. Foundation. Ini. Kenapa mereka tertarik untuk membiayai? Semenarik itu kan? Iya, Iya ya. program segede gini dan kita dicontoh. Mesin. Saya barusan dipanggil sama ADB. Kan saya kan nggak datang Untuk semua lihat annual meetingnya ADB di sana. ADB itu menggunakan prakerja sebagai contoh baik supaya ditiru negara-negara Asia. Iya, kan yang belajar sama kita dan Thailand pertama itu saya sudah dipanggil sama minister di Prime Minister Office itu 2 kali ya. Karena mereka itu ingin reform Batu. mereka. Ini. Karena prakerja itu kan sebagian yang dipakai buat Lembaga. untuk mereka belajar tentang digital marketing, mereka belajar tentang bagaimana jualan Itu tertutup. marketing, jualan